Allah yang mudah bersyukur amargi Allah Azza wa Jalla sudah memberikan banyak sekali nikmat datang kulon jenengan sedoyo, termasuk nikmat yang terbesar adalah kulon jenengan sampai hari ini tasik beriman. Puniki wajib disyukuri. Apa tasik beriman. Ditambah lagi Allah memberikan taufik seperti yang kita kaji dahulu, muwafakoh, ya, al-barru. Allah punya asmaul husna, al-barru, ya. Atau yang diartikan dawamul ihsan, bisa kita itu mendapat kesepakatan. Allah taufik niku namanya kecocokan. Allah mencocokkan kita untuk selalu berbuat baik. Ayo sholat kok terus-terusan sholat, alhamdulillah taufik. Ngaji kok bendino, alhamdulillah ini namanya taufik. Allah muafik ila aqwamit thoriq misalnya. Dan Allah menyepakati ini, dan juga hidayah, petunjuk, inayah, pitulung dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kula jenengan masih bisa, alhamdulillah hari ini bisa mengkaji. Para jamaah yang dirahmati Allah, nikmat terbesar sekali lagi saya pesankan, nikmat keberimanan kula jenengan. Kula jenengan auzubillahi min dzalik mboten dados tiyang kafir hari ini. Masih beriman, masih mempertahankan keberimanan kita, itu nikmat yang paling luar biasa. Bukan harta kita, bukan uang yang ada di kantong kita, bahkan bukan kesehatan kita. Nikmat terbesar adalah nikmat keimanan. Mari kita jaga nikmat keimanan kita, salah satunya dengan mentadabburi asma Allah, ayat-ayat Allah. Malam hari ini kita akan mengkaji Asy-Syahid. Jadi asma Allah al-husna yang kita kaji malam hari ini adalah Asy-Syahid, yang artinya Allah Maha ya, pangeran nyekseni. Kulo kabeh dadi saksi yo. Biasanya gitu. Tapi di sini Asy-Syahid, Allah Maha menyaksikan. Yang arti kedua, Allah bersaksi. Min asari iman bihadal ism al-karim. Kemudian apa efeknya? Apa dampaknya kalau kita mengimani bahwa Allah itu Asy-Syahid? Saya ulangi lagi. Kemarin pertama, innal imana bi anna subhanahu syahidun minasyuhud bi makna al-hudur mustalzimun la tola'a subhanahu ala kulli syai' yasma'u jami'il aswat khafiha wa jaliha yubziru jami'il makhluqat wa yahidu ilmuhu bi kulli syai' innal yakina bihadzal ma'ani yusmiru fi qalbi yaqdah wal hadar wal khauf minallahi bihaitsu la yasduru minal ibad minal abdi illa ma yuhibbullahu azza wa jalla wa yardahu minal aqwali wa a'mal li anna subhanahu la tufa alaihi khafihi fil laili awin nahar fis syarri awil jihar. Buah yang pertama ketika kita mengimani bahwa Allah Maha menyaksikan dan Allah bersaksi, akan menimbulkan yastalzimula tola subhanahu ala kulli yasma'u jami'il aswat al khafiyah wa jali'ah akan menimbulkan rasa hadar wal khauf minallah, timbul rasa takut, rasa khawatir. Amargi napa? Amargi kula jenengan sedaya diawasi oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Atau yang kemarin kita kaji, timbul rasa muraqabah, rasa diawasi. Seperti pertemuan dulu saya katakan, kalau kita diawasi guru kita, diawasi polisi dan perapatan Mojokerto misalnya, apa perapatan Krian, langsung dibenakno helm itu cepat-cepat. Itu yang mengawasi manusia.
Apalagi kita itu diawasi oleh Allah yang tidak ada satupun yang bisa luput dari pengawasannya. Dengan kulo sedoyo diawasi ustadz, diawasi polisi aja kadang sudah kupu kabeh berusaha untuk berbuat baik, ngapi-ngapi. Nah ini kita itu diawasi oleh Allah sehingga timbullah rasa hadar wal khauf. Jangan sampai anak-anakku semua ya kalau di majelis taklim ya kalau dibacakan ayat Allah dengarkan. Alakum turhamun. Jangan takut sama saya, takut sama Allah. Allah mengawasi kita. Sehingga timbullah rasa takut dan khawatir. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah tapi nggak punya rasa takut dan khawatir. Terhadap apa? Terhadap apa yang kita lakukan. Bihaitsu la yasduru minal ibadi illa ma yuhibbullah. Nah terus Ustaz, kalau efeknya kita punya rasa khawatir, ya, ketika diawasi Allah, efeknya adalah kita akan berbuat perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah dan takut untuk berbuat perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Amargi Allah asyahid. Allah Maha menyaksikan. Asyahid arti kedua, Allah Maha bersaksi. Benjing bakal nyekseni semua amalan yang kula jenengan sedoyo lakukan. Nah, ini buah yang pertama, sehingga orang itu akan berbuat perbuatan yang diridhoi oleh Allah minal aqwali wal a'mal. Dari perkataan dan juga perbuatan. Ingat, perkataan yang kita keluarkan dari lisan kita, perbuatan yang dilakukan oleh organ tubuh kita, itu mengandung apa? Balasan. Bahkan bukan hanya dibalas, saya ulangi untuk kelima kalinya. Ya. Disaksikan oleh Allah, dicatat, dihisap itu dihitung, kemudian akan mendapat balasan. Mengandung konsekuensi. Sak omong, sak laku mengandung konsekuensi. Li'annahu subhanahu la tufa alaihi khafihi fil laili aw fil nahar. Karena tidak ada sesuatu yang bisa Anda sembunyikan dari Allah Azza wa Jalla. Baik perbuatan Anda itu di siang hari ataupun di malam hari. Fisirri awil jihar. Baik itu Anda sembunyikan atau terangan yuhasibukum bihil. Itu tadi buah yang pertama, timbul rasa takut, sehingga rasa takutnya bukan takut parno artinya ketakutan gitu, enggak. Takutnya adalah efeknya akan berbuat kebaikan. Sanian ingkang nomor kalih al imanu bi annahu subhanahu syahid ala khalqihi yaumil qiyamah bima amilu wa makana bainahum minal husumati fid dunya. Buah yang kedua ketika kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha bersaksi ala khalqihi atas setiap makhluknya yaumal qiyamah bima amilu, tentang apa yang dikerjakan makhluknya, wa makana bainahum, dan apa yang diantara mereka perdebatkan atau mereka perselisihkan di dunia. Allah maha menjadi saksi tentang apa yang kita hadapi, permasalahan apa yang kita hadapi di antara manusia. Rame urusan batas tanah, rame urusan pembagian, rame urusan apa? Harta misalkan, kewenangan, urusan jabatan, dua-duanya merasa benar. Tapi ingat,
Allah besok akan Allah menjadi saksi atas segala sesuatu yang Anda perdebatkan, Anda perselisih. Nah terus kenapa kalau Allah menjadi saksi? Yaj'alu al-abdu ala hadri minal zulmil ibad. Karena sudah mengimani Allah besok akan menjadi saksi atas perbuatan kita, maka akan timbul rasa takut ketika mendolimi orang lah. Dolim itu apa? Nak? Menganiaya, mencelakai, menyakiti. Kalau ada sesama teman masih mau menyakiti, sampai tanya, ya. Sampai tahu kalau Allah Maha menyaksikan? Tahu. Kenapa? Kok masih menyakiti temannya? Besok nggak malu tak sampai di akhirat ketika Allah bersaksi bahwa kamu pernah mendolimi teman, mendolimi saudaramu. Ya, malulah. Wa ta'adha ala hukuki fa innallaha syahidun ala dzalika, sehingga seorang hamba itu akan memenuhi semua hak saudaranya. Fa innallaha azza wa jalla syahidun ala dzalika, amargi Allah azza wa jalla akan jadi saksi atas semua perbuatan dolim kita. Kenapa dinamakan yaumul hisab? Karena besok akan ada hari totalan. Yaqulu ahlaktu malam lubada. Wah, aku wis entek akeh nang dunya wis bandan-bandani nanti akan ditotal oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah ada hadis Nabi yang mengatakan besok ketika totalan itu yaumul hisab ada yang namanya golongan muflis. Golongan yang bangkrut. Apa itu golongan yang bangkrut? Ya itu tadi, karena totalan ketika dia berbuat kebaikan di dunia, ya tapi dia tetap mendolimi saudaranya. Sehingga amal ibadahnya besok dialihkan, ditransfer ya bahasanya. Ya kamu dulu pernah mendolimi ini. Ya tahu ngerasani ini, tahu menyakiti. Maka amal ibadahnya dipindah, dialihkan. Kalau amal ibadahnya sudah habis, ya dosanya itu dikasihkan. Maka disebut yaumul hisab. Jangan sampai kita menjadi orang dolim yang ketika yaumul hisab Allah bersaksi, persaksian Allah Azza wa Jalla yang banyak itu adalah tentang kezaliman dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Sehingga kita berbuat kebaikan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Sudah habis banyak, habis waktu banyak, habis harta banyak, tapi tidak bernilai ibadah atau totalane zong. Amargi nopo? Amargi amalane ditransfer kepada orang yang kita zolimi, orang yang pernah kita pukul, orang yang pernah kita sakiti hatinya, orang yang pernah kita ambil hartanya, orang yang pernah kita rusak barangnya. Itu besok pahalanya dialihkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang muflis. Apa itu muflis? Bangkrut. Bangkrut niku asline wong sugih, ya kan. Tapi karena banyak berbuat kezaliman sehingga amal ibadahnya ditransfer, dipindah. Ya ja'alu abdu taharro ikhlas wa taqwa, sehingga seorang hamba itu kalau faham bahwa besok Allah akan bersaksi, taharro ikhlas wa taqwa fi aqwali wal a'mal, akan menjadi hamba Allah yang ikhlas dan takwa. Kula niku in ajriya ila ala rabbil alamin. Urusan kula datang Allah, la nuridu minhum inkum jazaan wala syukura. Wis aku gak golek lem-lemane menungso. Ya, ittabi'u mala yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wis gak ono totalan, kejaba totalan kali Allah Azza wa Jalla.
Jadi hamba Allah ikhlas. Fi aqwali wal a'mal, dalam perkataan dan perbuatan, innallaha azza wa jalla zahidun ala fi qulubin minan nawa wal maqasid. Minan nawaya wal maqasid. Amargi Allah azza wa jalla niku sumerap apa yang ada di kita niatkan dan kita maksudkan. Saya ulangi lagi. Nah, semua ya tolong diperhatikan. Ruh dari amal itu apa? Ikhlas. Ibtiqoan limardhotillah. La nuridu minkum jazaa'u wala. Itu dilatih. Latihan untuk jadi hamba Allah yang ikhlas. Karena ikhlas itu adalah energi yang luar biasa. Alhamdulillah ya, saya beberapa bulan ini lihat orang, menemui orang itu yang rame urusan apa? Royoan bayar listrik ke masjid. Sampai rame. Ojo diijeni tak gantian. Alhamdulillah dipertemukan oleh orang-orang yang royoan untuk berinfak, royoan untuk bersedekah. Dan sore tadi saya bertemu sama teman. Di pertemuan bulan lalu saya bilang, Ustadz, andaikan ini terlalu jauh, ya, diganti saja. Dia bilang, tidak, inilah Anda. Nah, ada seorang Ustadz ngisi khutbah Jumat dari Sedayu ke Tarik. Hanya sekedar mengisi khutbah Jumat. Dan bulan lalu dia berkata, bagi saya sangat berharga lahan dakwah ini. Lebih berharga dari lahan Maisah. Ya, ya. Kalau Maisah sudah saya tinggalkan dari kemarin. Tapi kalau dakwah akan saya pertahankan. In ajriya ila ala rabbil alamin. Biar itu nanti totalannya. Saya dengan Allah. Kafa billahi syahidah. Cukup persaksiannya disaksikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nak, ingat, kelak sampean ini dicetak jadi mungdirul qaum li'ila'i kalimatillah. Anda di sini di pondok itu dicetak jadi mungdirul qaum, orang yang memberikan peringatan. Untuk apa? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Maka medan dakwah, lahan dakwah, sekecil apapun itu akan menjadi sangat berharga dalam kehidupan sampean. Karena orientasi pendidikan kita adalah apa? Mungdirul qaum, kemasyarakatan. Anda akan turun ke masyarakat, sekecil apapun lahan dakwah itu sangat-sangat berarti. Maka perjuangkan itu, istiqomahi itu. Banyak ustadz-ustadz itu yang jauh tempatnya, datang hanya untuk ngisi ngaji alif bakta. Saya dulu pernah tahu ada ustadz dari Mantub, ya, ngisi ke Paciran tiap hari. Naik sepeda butut itu, tiap hari. Dapat sing diisen itu sekolahan atau apa, TPQ. Dan ujronya tahu sendiri berapa itu. Tapi dia mengharapkan ujro dari Allah ikhlas sehingga dia kuat. Maka besok Anda ketika ada peluang berbuat kebaikan sekecil apapun, pertahankan, perjuangkan itu, istiqomah. Karena itulah yang bikin hidup Anda berharga. Ada lahan sodako kecil, ayo di istiqomahi. Ada majelis taklim, ayo didatangi. Ada TPQ, ayo diajar. Ayo diramaikan TPQ-nya. Ustaz, wah tahu sendiri ini gaji guru TPQ. Ya, kalau Anda mengandalkan gaji, ya akan melelahkan, nggak akan kuat Anda. Tapi kalau Anda mengandalkan keikhlasan dan ridho Allah, ya hanya menanti balasan dari Allah, itu yang akan jadi kekuatan sampean.
Allah syahid. Cukup Allah yang menjadi saksi. Ya ilah, nggak ada yang tahu kalau saya ustadz, nggak ada yang tahu kalau saya sudah ngajar. Jangan. Itu akan bikin lelah, capek. Salisan al-imanu bi anna syahadallahi azza wa jalla a'dhamu syahadah. Ingkang ketiga, ingat nak, kalimat paling mulia. Kalau langit dan bumi alam semesta ini dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang, nggak ada apa-apanya dengan kalimat la ilaha illallah. Persaksian sampean bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu kalimat tertinggi. Ingat ini. Ya, tolong diperhatikan. Kalimat tertinggi adalah la ilaha illallah. Maka jangan gadaikan la ilaha illallah itu dengan sesuatu apapun dalam kehidupan sampean. Meskipun dengan kata toleransi kerukunan. Bukan saya mengatakan nah, anti toleransi, tidak. Toleransi antar umat beragama itu boleh, tapi jangan gadaikan la ilaha illallah dengan hanya provokasi toleransi dalam beragama. Bagaimana contohnya? Contohnya Anda mengucapkan selamat atas kelahiran Sang Juru Selamat Yesus, anak Tuhan. Anda ucapkan kata selamat atas kelahiran anak Tuhan. Anda gadaikan kalimat la ilaha illallah, kalimatul ulia, dengan kata toleransi. Toleransi adalah silakan Anda menjalankan agama Anda, tidak kita ganggu, tapi kita tidak akan mengakui ya bahwa tanggal 25 itu kelahiran anak Tuhan. Karena kita sudah mengakui qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ingat ini. Ini akidah. Lah nanti dicap radikal, Ustaz. Dicap intoleran. Ya udah cukup, jangan diganggu. Silakan ucapkan selamat atas kelahiran anak. Anak mereka enggak apa-apa. Tapi kalau kelahiran Yesus yang bagi dia anak Tuhan, tidak. Jangan gadaikan kalimat tertinggi la ilaha illallah. Ingat ini nak, ya. Apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya'lu wa la yu'la alai. Passwordnya seperti itu. Al-imanu bi anna syahada la ilaha illallah. Syahadatullah azza wa jalla a'dhamu syahadah. Allah subhanahu wa ta'ala wa a'dham wal a'la wal ajal wal arfa. Ya, hikmahnya adalah yang ketiga, menjadikan kalimat la ilaha illallah kalimat yang tertinggi. Tidak ada yang melebihi dari kalimat la ilaha illallah. Wasyahadatu syahadal huduril ma'aniyah. Artinya pun harus hadir dalam diri Anda. Jangan gadaikan la ilaha illallah dengan segala bentuk sesuatu apapun. Wa huwa la yukhfa alaihi syai' minal jawanib al-haqiqi kama yubhasul al-bashar. Min hadallaha lahu fahuwa subhanahu wa la yahtaju ila syahadah ghairah. Syahadat persaksian Anda tertinggi terhadap la ilaha illallah. La ilaha illallah itu yang bikin Anda mulia. La ilaha illallah yang bikin Anda kuat. Nahnu ummatun faddalna fil Islam. Kita umat yang diberikan kemuliaan dengan Islam. Hari ini kita mulia karena apa? Anda punya duit? Enggak. Kita mulia karena kita beragama Islam. Mengucap kalimat la ilaha illallah. Barang siapa mencari kemuliaan di luar aturan kemuliaan Islam, maka yang dia dapat bukan kemuliaan, tetapi kehinaan. Dengarkan itu anak-anak semua ya. Apa kalimat tertinggi? La ilaha illallah. Pahami? Ya. Pahami kalimat la ilaha illallah. Jangan gadaikan dalam bentuk apapun. Pertahankan kalimat la ilaha illallah, tinggikan kalimat la ilaha illallah.
Alhamdulillah malam ini bagi saya malam yang paling berbahagia karena saya menyampaikan apa yang disampaikan guru-guru saya dulu. Li'ila'i kalimatil saya sampaikan hari ini kepada murid-murid saya semua seperti yang disampaikan guru-guru saya terdahulu agar meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah syahid, Allah maha menyaksikan, dan persaksian Anda adalah persaksian tertinggi. Maka itu harus disyukuri, dipertahankan, diperjuangkan, diistiqomahi apapun kondisinya. Perkataan ingkang saged kula sampaikan menawi wonten langkungé kula nedhi agungé pangapunten. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta. Al-birru man ittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.